Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 pada materi perubahan sosial dalam masyarakat part 4. Jadi bagi yang belum nonton part 1, part 2 sama part 3-nya dipersilakan untuk nonton ya. Kalian bisa menggunakan video ini sebagai referensi dasar aja tambahan untuk pemahaman kalian ya. Jadi bisa ditonton berulang-ulang kalau misalkan kita lewat YouTube. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti yang part 1 sampai dengan part 3, yaitu di kompetensi 3.1-nya itu adalah memahami berbagai jenis dan faktor perubahan sosial akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk pengetahuannya ya, dan untuk keterampilannya ini mendalam berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial akibat yang ditimbulkan. Oke, kita lanjut saja. Tujuan pembelajarannya sendiri, kita berfokus pada poin yang nomor 2, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah peta konsep materi kita. Yang sudah dibahas ini adalah yang ini ya. Ini sudah dibahas di part 1 sampai part 3. Namun sekarang kita akan fokus membahas yang ini nih. Bentuk-bentuk perubahan sosial dalam masyarakat ya. Ada 5 bentuknya. Oke, kita lanjut saja. Nih bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama itu ada berdasarkan prosesnya. Yang kedua itu berdasarkan ukuran, yang ketiga itu berdasarkan kecepatan, yang keempat berdasarkan sifat perubahan, dan yang terakhir adalah berdasarkan arahnya. Oke, seperti apa kelanjutan materinya? Kita lanjut saja. Bentuk perubahan sosial yang pertama yaitu adalah berdasarkan prosesnya. Nah, kalau misalkan berbicara berdasarkan prosesnya, itu dibagi menjadi 2 ya. Ada perubahan yang direncanakan atau plan change. Nah, kalau misalkan ada yang direncanakan, pasti akan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, seperti itu. Kita bahas dulu yang pertama nih, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau yang dikehendaki merupakan perubahan yang direncanakan terlebih dahulu sebelumnya melalui berbagai program-program tertentu. Nah, di mana perubahan sosial yang direncanakan ini bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun oleh lembaga non-pemerintah ya. Nah, kita kasih contoh deh. Yang pertama itu adalah ini ya, reklamasi Teluk di Jakarta. Reklamasi Teluk di Jakarta. Nah, program reklamasi ini adalah contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Walaupun sekarang sedang mandek atau sedang tidak jalan programnya atau pembangunannya, tapi ini adalah salah satu contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Lanjut deh yang proyek yang masih berjalan sampai sekarang ini ya dan lagi diusahakan, yaitu adalah pindahnya ibu kota ya dari Jakarta ke luar Jawa atau lebih spesifiknya adalah ke Kaltim ya. Pindah ke Kaltim. Nah, perpindahan ibu kota ini tentunya adalah contoh dari perubahan sosial yang direncanakan. Karena apa? Karena ketika pindah ibu kota ini ke Kaltim, tentunya ini akan merubah juga struktur masyarakat yang ada di Kaltim dan sekitarnya. Ya, dan itu adalah sebuah konsekuensi dari perubahan yang direncanakan seperti itu. Dan pasti pemerintah pun sudah menyiapkan beberapa jalan keluar, beberapa metode untuk pendekatan kepada masyarakat adat di sana agar bisa menerima perpindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa atau ke Kaltim seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tadi itu adalah perubahan yang direncanakan, yang sekarang itu adalah perubahan yang tidak direncanakan. Apa itu perubahan yang tidak direncanakan? Nah, perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi memang perubahan itu nggak pernah diduga-duga sebelumnya oleh masyarakat, nggak pernah disangka-sangka kok bisa sampai ada perubahan yang seperti itu terjadi. Misalkan itu adalah nih gara-gara bencana alam ya, gara-gara bencana alam
Gara-gara bencana alam maka adanya akan berubah nih. Ini kalau di sini tsunami ya. Tsunami tentu akan merubah kondisi sosial masyarakat yang ada di daerah yang terlanda bencana alam itu sendiri. Nah, ataupun ini yang kemarin bencana alam banjir ya. Banjir ini di Kalsel. Nah, banjir di Kalsel ini ternyata akhirnya membuka mata masyarakat Kalsel dan pemerintah Kalsel untuk mengevaluasi bagaimana sistem pengairan dan sistem lingkungan hidup di sana, apakah rusak atau tidak, sehingga kok bisa menyebabkan banjir yang sangat besar. Jadi ada evaluasi nih, gara-gara ada banjir ini akhirnya pemerintah mengevaluasi diri, masyarakat mengevaluasi diri agar bisa menjaga lingkungannya agar tidak terkena banjir lagi lah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut saja ke bentuk perubahan sosial yang selanjutnya, yaitu berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, berdasarkan ukuran perubahannya itu yang pertama tuh perubahan kecil. Nah, kalau perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Jadi memang perubahan itu nggak penting-penting amat gitu. Nah, umumnya terjadi meliputi perubahan yang terjadi pada kebutuhan sekunder dalam masyarakat. Jadi memang nggak penting-penting amat perubahan sosial itu karena tidak memengaruhi atau tidak merubah sebuah struktur sosial dalam masyarakat atau sebuah lembaga sosial di dalam masyarakat. Misalkan ini adalah gaya rambut. Gaya rambut orang tahun 80-an yang senang sama potongan gondrong, yang sekarang ketika tahun 2020 itu lebih suka gaya rambut undercut ya, di mana sampingnya tipis, atasnya agak tebal sedikit seperti itu. Mungkin nanti tahun 2030 ya, nanti ada gaya rambut uppercut ya, di mana atasnya botak misalkan dan sampingnya malah gondrong ya, seperti itulah. Jadi ini adalah contoh perubahan-perubahan kecil yang tidak terlalu memengaruhi langsung pada masyarakat. Oke, lanjut, itu adalah perubahan yang besar. Apa itu perubahan yang besar? Yaitu perubahan yang dapat memberikan pengaruh luas dalam masyarakat sehingga mampu membawa perubahan bagi lembaga masyarakat. Nah, sehingga perubahan tersebut bisa memengaruhi sistem norma, sistem nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Misalkan ya, misalkan itu adalah ini nih, dulu jual beli itu barter. Dulu ada proses jual beli itu dilakukan secara barter. Jadi barter, di mana barter ini ukuran keseimbangannya itu diatur oleh penjual dan pembelinya gitu. Kira-kira kalau misalkan 5 pisang berapa liter beras. Nah, itu ada negosiasi di antara mereka. Lalu diganti sekarang seiring berkembangnya zaman, akhirnya ada yang namanya swalayan. Sudah di swalayan ini menggunakan uang ya. Udah menggunakan uang, juga melayani diri sendiri dengan membawa barangnya sendiri untuk sehingga dapat memilih mana yang mau dibeli dan mana yang tidak mau dibeli, seperti itu. Nah, ini tentunya ada perubahan nih pada sistem norma ya, di mana lembaga di sini adalah, kalau misalkan contohnya ini adalah lembaga ekonomi ya. Merubah sistem di lembaga ekonomi, merubah aturan, tata cara aturan bagaimana cara berbelanja. Lanjut, sekarang semakin canggihnya lagi, ternyata kita bisa jual beli online. Nah, ternyata jual beli online ini juga merubah lagi nih cara manusia untuk melakukan transaksi jual beli ya. Apalagi jual beli sekarang itu ada metode COD ya, cash on delivery. Jadi dibayar ketika barang datang, dimana kalau misalkan barangnya tidak sesuai, biasanya marah-marah tuh yang beli. Nah, seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya ketidakpahaman dari masyarakat sendiri tentang bagaimana mekanisme cara berbelanja menggunakan sistem online, seperti itu. Selanjutnya itu adalah perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Nah, kalau misalkan berdasarkan sifat perubahannya,
Itu yang pertama adalah perubahan struktural. Apa itu perubahan struktural? Nah, artinya perubahan tersebut merupakan suatu proses sosial, di mana yang namanya perubahan itu adalah suatu proses sosial, ini suatu proses sosial yang mampu menciptakan dan menghasilkan perubahan pada hubungan sosial yang terorganisasi ke dalam suatu lembaga kemasyarakatan dan melibatkan anggota masyarakat. Jadi artinya apa? Perubahan tersebut adalah perubahan proses sosial yang mampu menciptakan dan menghasilkan perubahan pada hubungan sosial yang terorganisasi ke dalam suatu lembaga kemasyarakatan dan melibatkan anggota masyarakat. Jadi perubahan tersebut memang akhirnya sangat berpengaruh besar kepada kehidupan masyarakat. Nah, contohnya adalah ya ini pemilu. Nah, kenapa pemilu adalah contohnya? Karena pemilu ini adalah dilihat sebagai sebuah proses sosial ya. Proses sosial. Nih, pemilu itu adalah proses sosial di mana proses sosialnya ini adalah untuk mendapatkan atau untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, wakil presiden. Pemilihan wakil presiden dan wakil presiden ini ditentukan oleh siapa? Oleh masyarakat, tentunya oleh masyarakat ya. Di mana setiap suara masyarakat ini akan menentukan nasib bangsa itu sendiri ya. Nah, jadi memang ketika presidennya berganti, maka lembaga kemasyarakatan pun atau organisasi masyarakatan pun pasti akan ikut berubah seiring dengan bagaimana kebijakan presidennya nanti gitulah, seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah perubahan berdasarkan sifat, yaitu perubahan proses atau perubahan yang tidak mendasar. Nah, kalau perubahan tidak mendasar ini lebih mudah lagi. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Nah, perubahan tersebut hanya menyempurnakan perubahan yang sebelumnya ada. Jadi kalau misalkan perubahan proses itu hanya menyempurnakan aja, menyempurnakan apa yang sudah ada. Nah, itu sebutannya adalah perubahan proses. Misalkan ujian nasional dulu itu menggunakan kertas, ya, kertas. Udah menggunakan kertas, cuman ada satu paket soal, ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ujian nasional ini menggunakan komputer. Di mana paket soalnya ada berapa? Ya, ada 10 paket soal, ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang akhirnya ujian nasional ditiadakan. Nah, itu adalah perubahan proses. Proses mencapai pendidikan nasional yang lebih baik gitu. Sampai pada titik di mana ujian nasional ini ditiadakan tapi diganti menjadi AKM ya. Nah, bagi nggak semua bisa menjalani AKM karena AKM ini hanya dipilih secara acak dari kementerian, seperti itu. Selanjutnya itu adalah perubahan sosial berdasarkan arahnya. Nah, kalau misalkan berdasarkan arahnya, itu ada yang arahnya progres. Nah, apa itu progres? Perubahan sosial itu membawa kemajuan dalam masyarakat. Jadi membawa hal-hal yang positif pada masyarakat. Misalkan apa? Misalkan perubahan sosial yang berupa adanya handphone. Karena handphone ini banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk kegiatan ekonomi, misal ya, ekonomi, kegiatan belajar, atau kegiatan pendidikan gitu ya. Pendidikan, terus kegiatan sosial, kalian, dan lain-lain lah. Tentunya ini membawa kemajuan yang sangat positif bagi masyarakat tentunya ya, kalau misalkan dipakai dengan bijak juga oleh masyarakatnya tentunya. Nah, yang kedua itu adalah perubahan regres. Nah, apa itu perubahan regres? Perubahan regres adalah perubahan sosial yang kebalikan dari progres. Kalau progres membawa kemajuan, kalau regres membawa kemunduran. Nah, membawa kemunduran seperti itu. Ini membawa kemajuan, kalau regres membawa kemunduran. Nah, kemunduran itu terjadi
apabila perubahan sosial tersebut tidak menguntungkan masyarakat sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran. Misalkan apa perubahan yang tidak menguntungkan masyarakat? Misalkan seperti ini, misalkan perang, ya. Perang. Nah, perang ini membawa sebuah perubahan sosial, cuman menjadi mundur. Kenapa menjadi mundur? Karena apa? Apa yang telah dibangun oleh manusia gitu kan, oleh peradaban manusia itu bisa hancur gara-gara perang. Gara-gara hancur apa? Mereka manusia kembali lagi dari awal harus membangun apa yang telah mereka bangun kembali seperti itu ya. Karena banyak nih kalau misalkan kalian baca-baca sejarah, banyak peradaban-peradaban kuno itu yang hilang karena adanya sebuah peperangan seperti itu. Nah, ataupun gini, akibat dari bencana alam, bencana gempa misalkan ya, seperti ini ya, bencana gempa. Apa yang dibangun manusia hancur berkeping-keping sehingga manusia harus mengulang apa yang telah dia bangun sebelumnya seperti itu. Itu adalah perubahan yang sifatnya regres atau mundur. Next, selanjutnya berdasarkan kecepatannya. Nah, kalau berdasarkan kecepatannya, kalian sudah belajar ya. Yang pertama tuh ada yang perubahan yang lambat ya atau evolusi. Nah, perubahan yang lambat, evolusi ini perubahan sosial yang terjadi karena perubahan pada cara perorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Nah, lebih lengkapnya ada di materi di part 3 ya, karena sudah saya jelaskan, jadi saya cuma bacakan saja di sini. Pada teori evolusi, nah ini tambahannya nih ya, tambahannya. Pada teori evolusi ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Jadi memang perubahan itu terjadi secara alami lah seperti itu. Sekarang itu adalah perubahan yang cepat. Nah, perubahan yang cepat itu disebut dengan revolusi. Nah, jadi evolusi dan revolusi. Apa itu perubahan yang cepat? Nah, perubahan cepat itu terjadi pada sendi-sendi atau dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Nah, gejala sosial bisa disebut sebagai revolusi apabila 1. Terdapat keinginan masyarakat melakukan perubahan. 2. Terdapat pemimpin yang mampu menampung keinginan dan aspirasi masyarakat. 3. Terdapat tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, terdapat momentum yang tepat untuk memulai sebuah gerakan perubahan. Misalkan apa? Misalkan ini ya, ketika Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, ketika Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan ini kan bertepatan dengan momentum setelah Jepang dibom ya Hiroshima dan Nagasaki. Nah, akhirnya Soekarno berani untuk menyatakan kemerdekaannya seperti itu. Ataupun ini ya reformasi 98. Nah, momentumnya adalah ketika demo mahasiswa besar-besaran yang menduduki gedung DPR. Nah, akhirnya terjadilah reformasi di mana kala itu Bapak Presiden Soeharto mengundurkan diri jadi presiden seperti itu. Oke, ternyata selesai materi kita kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di Google Classroom atau misalkan di kolom komentar. Nanti tentunya mudah-mudahan saya bisa jawab. Tapi kalau misalkan kalian tidak puas dengan penjelasan yang saya, dan saya harap memang kalian tidak puas dengan penjelasan saya, sehingga saya meminta kalian untuk baca-baca lagi deh di referensi yang lainnya gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.